Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional merupakan cerminan jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Bagi Indonesia, negara yang dikenal dengan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, transformasi teknologi, dan dinamika sosial politik, identitas nasional Indonesia mengalami berbagai tantangan dan gesekan. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila, ideologi bangsa yang mencerminkan nilai-nilai leluhur. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu dari ratusan bahasa daerah. Yang ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928, tonggak awal semangat persatuan nasional. Yang keempat, bendera merah putih, simbol kebangsaan dan perjuangan. Yang kelima, lagu Indonesia Raya, lagu pemersatu dan simbol nasionalisme. Yang keenam, konsep Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menegaskan bahwa perbedaan adalah kekuatan. Dinamika identitas nasional Indonesia. Sejarah pembentukan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia terbentuk dari proses historis panjang. Masa penjajahan Belanda dan Jepang memicu kesadaran kolektif masyarakat untuk melawan dan bersatu. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka turut memupuk semangat kebangsaan melalui organisasi dan gerakan politik. Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah momen penting di mana generasi muda dari berbagai suku dan daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dinamika identitas di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Identitas nasional dibangun di atas semangat anti-kolonial dan nasionalisme tinggi. Yang kedua, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Ada sentralisasi dan indoktrinasi ideologi Pancasila, tapi juga penyeragaman budaya yang menekan lokalitas. Era Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokratisasi membuka ruang untuk ekspresi identitas lokal, namun juga menimbulkan fragmentasi sosial. Contoh dinamika identitas. Yang pertama, kembalinya penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan lokal. Yang kedua, munculnya konflik antar etnis pasca reformasi seperti konflik Poso atau Maluku, Sampit atau Kalimantan Tengah, dan Ambon. Tantangan identitas nasional. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi mempercepat arus budaya asing yang masuk melalui media sosial, film, musik, dan fashion. Budaya K-pop misalnya sangat diminati oleh generasi muda, namun kadang menggeser minat terhadap budaya lokal seperti wayang, tari tradisional, dan musik gamelan. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran semakin mengemuka. Contoh, pembubaran acara ibadah oleh ormas radikal, diskriminasi terhadap minoritas, serta ajakan mengganti Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Yang ketiga, disintegrasi sosial dan konflik komunal. Konflik seperti di Papua, konflik antar suku di Kalimantan, atau isu separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka adalah bentuk nyata tantangan terhadap persatuan nasional. Yang keempat, lemahnya pendidikan karakter dan nasionalisme. Pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademik kurang efektif dalam membentuk karakter kebangsaan. Misalnya, banyak pelajar yang tidak hafal sila-sila Pancasila atau tidak memahami sejarah perjuangan bangsa. Upaya dan strategi memperkuat identitas nasional. Yang pertama, revitalisasi nilai Pancasila.
integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar hafalan di sekolah. Contoh kegiatan gotong royong, musyawarah warga, dan toleransi beragama. Yang kedua, pelestarian budaya lokal, mendukung seni, bahasa daerah, dan tradisi melalui kurikulum pendidikan dan media. Contoh, lomba kesenian tradisional di sekolah, festival budaya daerah, dan pertunjukan seni lokal di TV nasional. Yang ketiga, literasi media dan digital, membekali generasi muda dengan kemampuan menyaring informasi dan mengenali propaganda yang mengancam identitas nasional. Yang keempat, pendidikan multikultural dan toleransi, membangun pemahaman bahwa perbedaan adalah kekuatan. Contoh, program pertukaran pelajar antar daerah, seminar keberagaman, kampanye anti-diskriminasi. Kesimpulan, identitas nasional Indonesia dibentuk oleh sejarah panjang perjuangan, semangat kebersamaan dalam keberagaman, serta nilai-nilai luhur Pancasila. Namun dalam perkembangannya, identitas ini menghadapi tantangan berat, dari globalisasi, radikalisme, intoleransi, hingga kesenjangan sosial. Maka diperlukan strategi komprehensif dari semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional Indonesia.